Biar nggak ketinggalan konten seru, subscribe dan aktifkan loncengnya. Like dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat tani seluruh Indonesia dan sahabat Enggrow seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kami akan berbagi cara aplikasi pupuk organik hayati dan pemenah tanah Enggrow Farm ke tanaman jagung ya. Dan pada kesempatan ini kami juga akan berbagi cara pola tanam jagung ke Huston, metode Huston ya. Jadi sebelumnya kita ada metode Huston untuk padi, ya sekarang kita ada metode Huston untuk jagung. Nah, tapi pada intinya kami serahkan kepada sahabat tani seluruh Indonesia untuk pola tanamnya, jarak tanamnya dan lain sebagainya seperti biasanya petani saja. Ya, yang penting cara pemupukan Enggrow-nya ini yang paling penting. Tapi meskipun demikian, untuk menentukan populasi, jumlah, kuantiti yang banyak ditentukan pada pola tanam yang ada. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi metode Huston. Kalau di padi, metode Huston itu lebih cenderung ke ombol dalam satu rumpun. Nah, tapi kalau di jagung, kita jarak antar tanaman itu satu barisnya, kita ada yang 5 cm, ada yang 10 cm. Semakin rapat, maka populasinya akan semakin banyak dan otomatis hasilnya pun akan semakin melimpah. Nah, yang pertama, untuk ukuran 1 hektar, kita boleh pakai yang ukuran 5 cm jaraknya ya, antar baris. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm gitu ya. 5 cm, kemudian nanti legowonya, jarak antar barisnya itu kasih 50 cm. Maka, kalau misalnya jarak tanamnya itu, antar barisnya itu 5 cm, satu barisnya itu 5 cm, akan dapat populasi sekitar 2000 batang ya. Kemudian barisnya antar baris itu dapatnya 200 batang. Jadi 2000 kali 200, total populasi jagung dalam 1 hektar itu sekitar 400.000 batang ya, 400.000 pohon. Nah, kita asumsikan saja kalau misalnya dalam satu pohonnya itu, satu batang jagungnya itu hanya keluar 1 tongkol saja, yang mana dalam 1 tongkol itu misalkan jumlahnya hanya 300 biji pipilannya, maka diperkirakan kita akan mendapatkan hasil sekitar 400.000 batang jagung atau 400.000 pohon jagung. Kalau dalam 1 batangnya itu menghasilkan 1 tongkol saja, dengan asumsi ya, dengan asumsi dalam 1 tongkol itu terdiri dari 300 bulir misalnya, atau 300 pipil, maka yang didapatkan itu oleh petani yaitu 400.000 pohon dikali 300 butir ya, berarti jumlahnya 120 juta butir. Nah, kalau misalnya dalam 1 kilo ini jumlah butirnya yang ukuran besar dirata-ratakan 400 saja, berarti dikalikan 400, maka yang didapatkannya itu sekitar 30.000 kilo. Nah, 30.000 kilo sama dengan 30 ton. Itu 30 ton itu pipil ya, bukan sama bonggol. Itu kalau jaraknya barisnya itu 5 cm, 5 cm, 5 cm deret gitu ya. Nanti jaraknya antar baris itu sekitar 50 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil jaraknya antar yang deretan itu, baris itu 50 cm, tapi nanti kita ambilnya antar baris itu 75 cm. Maka 5 cm sama dengan 2000, satu barisnya gitu ya, 2000 pohon. Kalau 75 cm dirata-ratakan berarti cuma 133. Saya bulatkan aja, 133 pohon. Jadi
dalam 1 hektar dapat populasi jagung itu sekitar 266 juta. 266.000 ya, 266.000. Kalau tadi yang kali 50 itu berapa? 400.000. Kalau jaraknya 75 itu jadi dapatnya sekitar 266.000. Kemudian diasumsikan sama lah seperti tadi, satu batangnya menghasilkan satu tongkol yang dirata-ratakan jumlah pipilannya itu sekitar 300. Berarti 266.000 kali 300 sekitar 79 juta. 79 juta kalau kita bulatkan berapa ton dapatnya itu sekitar 19,2 ton. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, dengan jarak barisnya itu 10 cm, 10 cm, 10 cm, kemudian legowonya itu antar barisnya itu 50 cm. Maka kalau per 10 cm barisnya itu akan didapatkan kurang lebih 1000 ya, 1000 batang atau 1000 pohon. Kemudian kalau 50 cm antar barisnya itu didapatkan sekitar 200 pohon. Nah, jadi kalau dikalikan ya, populasi 1 hektar sekitar 200.000 pohon jagung atau 2000 batang jagung. Dikalikan kalau satu pohonnya cuma satu tongko yang populasinya satu tongko itu cuma 300 pipil, maka 200 kali 300 itu sama dengan 60.000. Benar ya? 60 juta dengan pola yang 10 cm barisnya ya, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Kemudian legowonya antar barisnya itu 50 cm, maka akan didapatkan populasi tanaman jagungnya sekitar 200.000. Kalau misalnya satu tongkolnya 300, 200.000 kali 300 berarti 60 juta. Nah, kalau misalnya 1 kilonya itu didapatkan 400 pipil, benar yang 400 pipil tadi ya? Dirata-ratakan yang besar itu. Berarti dalam satu hamparan 1 hektar akan mendapatkan kurang lebih 15 ton. Ya, 15 ton. Tapi pipil ya, bukan bonggol. Udah pipil. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir, jarak yang baris lurusnya itu 10 cm. Sama ya, 10 cm tadi. Berarti satu barisnya itu kita akan dapat 1000 pohon. Kemudian antar barisnya legowonya 75 cm. Berarti dapatnya 133. Berarti populasinya yang didapatkan adalah 133 juta. Ya, 133.000 pohon dalam 1 hektar. Dikalikan kalau satu tongkol per pohonnya itu 300 pipil, maka akan didapatkan kurang lebih 9,9 ton atau 10 ton kurang lebih. Nah, ini apa namanya? Jarak tanam juga berpengaruh akan hasil yang didapatkan oleh petani itu sendiri. Nah, dalam hal ini dari kami, kalau sahabat tani mau menerapkan ini, pola ini, monggo dicoba. Tapi supaya nggak ribet, katanya ribet, takut begini, ya udah sesuai pola tanam biasa saja. Nah, pada kesempatan ini kami berbagi bagaimana cara pemupukan and grow farm pada tanaman jagung. Yang pertama, kita bikin larutan ajaib. Ya, bikin larutan ajaib untuk masa vegetatif. Larutan ajaib untuk masa vegetatif digunakan untuk satu, waktu pengolahan tanah sebelum tanam. Yang kedua, hari ke-14 setelah tanam. Yang keduanya, hari ke-28 setelah tanam. Hampir sama waktunya ya, selang 2 minggu seperti halnya kita menanam padi. Nah, kemudian kita larutkan 1 botol and grow lagi ya. 1 botol and grow lagi dengan 5 liter air. Dengan 5 liter air. Nanti ambil 1 liter ya. Ambil 1 liter untuk apa? Untuk merendam bibit.
Caranya, siapkan bawang putih 1/4 kilo, bawang merah 1/4 kilo. Di blender ya. Di blender, kemudian dicampurkan ke 1 liter Engrow murni tadi. Setelah dicampurkan dengan Engrow 1 liter tadi, nanti bibit yang akan dipakai untuk menyemai atau misalnya dipakai untuk nanam jagung di lahan tadi, direndam dulu minimal 1 kali 24 jam. Direndam tuh. Keutamaan atau kegunaannya apa? Itu sekaligus kita untuk menangkal bakteri-bakteri, fungisi, dan lain sebagainya, sehingga nanti perakarannya lebih kuat dan terhindar dari serangan-serangan hama, jamur, dan lain sebagainya. Nah, setelah 1 kali 24 jam tadi, gitu kan, 1 kali 24 jam tadi, maka yang harus dilakukan oleh sahabat tani itu adalah diangin-anginkan, ya. Diangin-anginkan, ditiriskan, terus diangin-anginkan selama 1 kali 24 jam minimal sampai 3 kali 24 jam. Kalau kebiasaan kami, setidaknya diangin-anginkan sampai 2 kali 24 jam. Sampai apa? Sampai nanti sudah mulai kecambahnya keluar. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan perendaman bibit, maka yang 4 liter plus 1 liter bekas rendaman tadi dipakai untuk pengolahan tanah ya. Untuk selanjutnya adalah pada waktu pengolahan tanah. Nah, waktu pengolahan tanah, larutan ajaib tadi yang sudah dibikin, yang caranya adalah siapkan 1 galon ukuran 15-16 liter ya. Kemudian diisi dengan serai, digeprek 9 batang, bawang putih 9 butir, bawang merah 9 butir, digeprek, masukin. Kemudian NPK-nya sebanyak 2 kilo, 16, 16, 16. Mereknya bebas. Ya. Kemudian nanti dimasukkan molase setengah liter. Kalau nggak ada molase, pakai gula merah. Gula merah sekilo dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian direbus, sudah meleleh, nanti dingin dipisahkan ya. Diambilnya setengah liter. Nah, pada sudah jadi tadi, semuanya dimasukkan, Engrow-nya 2 ya, 2 botol. 2 botol Engrow, ditambah ramuan tadi, udah dikasih molase, udah dikasih NPK 16, 16, 16, dikasih air sampai penuh. Sesudah dikasih air sampai penuh, dikocok dulu, ditutup, dikocok. Kemudian setelah dikocok, tutupnya jangan terlalu rapat dan simpan di tempat yang aman ya, tidak terkena sinar matahari langsung. Cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya yang pertama itu adalah untuk pada waktu pengolahan tanah. Pada waktu pengolahan tanah, yang pertama ambil 5 liter. Jadi larutan tadi disimpan dulu ya, minimal 1 kali 24 jam. Waktu pengolahan tanah diambil 5 liter, dicampurkan dengan Engrow murni yang bekas ngerendam bibit tadi ya. Berarti kan 5 liter tambah 1 liter jadi 6 liter. Kemudian dari 6 liter itu dibagi berapa tangki biasanya petani memupuk 1 lahan 1 hektar lahan. Kalau kebiasaan di kami rata-rata 10 sampai 12 tangki. Jadi kalau misalnya 12 tangki dibagikan saja, berarti 500 cc untuk 1 tangki. Ditambah air biasa ya. Tapi kalau misalnya biasanya itu adalah biasanya di 10 tangki, berarti 600 cc per 1 tangki. Disemprotkan ke lahan semua sampai rata ya. Kemudian berikutnya itu adalah waktu kita tanaman sudah ditanam, usia 14 hari. Usia 14 hari, kita ada pemupukannya 2 cara. Kalau misalnya sahabat tani pengennya praktis, nggak menggunakan pupuk kimianya harus tenaganya double, bisa dengan cara dikocor ya. Tapi ambil misalnya larutan ajaibnya, kemudian 5 liter tadi ya,
kemudian ditambah dengan 1 liter Enggrow murni, kemudian nanti disiapkan ke air yang sudah disiapkan. Contoh misalnya untuk 200 liter air. 200 liter air. Berarti 200 liter air dibagi 16 liter. Jadi caranya adalah ambil langsung air yang ada di toren atau di drum tadi, ya, dikasih selahnya itu sekitar untuk 1 liter. Kemudian nanti 1 tangki, ya, yang 16 liter itu, masukkan dulu urea 1 kilo, ya, urea 1 kilo, kemudian diisi larutan ajaib tadi yang sudah dicampur air, kemudian disemprotkan ke tanaman. Kalau bisa disemprotkannya juga agak dikocor dikit, ya, agak dikocor. Nah, kemudian untuk 1 hektar itu, kalau 200 tangki tadi, yang 200 liter di drum tadi, itu bisa dipakai sekitar 12 sampai 13 tangki, ya. Jadi per 1 tangkinya itu larutan tadi yang sudah dicampur air, ya, ditambahnya itu urea yang bolehlah urea yang subsidi dan non subsidi, ya, yang subsidi dan non subsidi. Karena kalau sifat urea itu mudah larut, ya, mudah larut. Atau misalnya larutkan dulu 1 liter, ya, 1 kilo urea, kemudian nanti dicampurkan ke tangki, baru ditambah air yang di drum tadi. Nah, berarti bagaimana kalau misalnya nggak ada drum dan lain sebagainya, kita susah untuk mendapatkannya, atau takutnya di hutan atau misalnya di tegalan itu hilang drumnya, supaya nggak ribet, bisa dengan cara yang tadi itu larutan ajaib yang vegetatif yang 5 liter ditambah 1 liter larutan Enggrow, ya, ambil 500 cc, masukkan ke tangki, ya, kemudian larutan urea yang 1 liter tadi dimasukkan ke situ, ya, kemudian dikasih air. Berarti untuk 12 tangki selesai, ya. Nah, kemudian kalau kita yang maunya dikocor, pastinya kebutuhannya akan lebih banyak lagi. Menurut pengalaman kami, dalam 1000 meter itu sekitar 7 tangki. 7 tangki kalau di apa namanya? Dikocor, ya. Jadi istilahnya enggak kabut tapi kocor gitu. Set. Berarti kan 70 tangki. 70 tangki. Nanti disesuaikan dengan jumlah tangki yang ada. Setiap tangki pokoknya campurkan urea 1 kilo tambah Enggrow. Nah, kalau misalnya petani ribet seperti kayak begitu, kami serahkan ke petani. Yang penting Enggrow-nya seperti tadi pemupukannya, pemupukan kimanya sesuai dengan kebiasaan petani, ya. Kemudian larutan ajaib yang vegetatif tadi berarti sudah dipakai hari ke-14 dan ulangi terakhirnya itu hari ke-28. Nah, untuk masa generatifnya kita bikin lagi larutan ajaib masa generatif. Campurannya sama seperti tadi, seperti serai 9 batang, bawang putih 9 butir, bawang merah 9 butir, gitu kan. Kemudian molasses setengah liter atau gula merah yang sudah dilarutkan dari setengah liter, ditambahnya KCl 2 kilo. KCl 2 kilo, kemudian diisi air, dia dikocok, diamkan 1x24 jam baru dipakai. Kapan pemakaiannya? Yaitu nanti pemakaiannya itu hari ke-42 dan 56. 42 dan 56, nanti campuran per tangkinya sama dengan yang tadi masa vegetatif, cuman yang dimasukkannya kalau tadi urea, yang ini pakainya NPK Ponska aja, ya, Ponska yang subsidi silakan. Jadi setiap 1 tangki 1 kilo Ponska. Nah, kalau misalnya kita mau terpisah pemupukan kimianya, maka pemupukan Enggrow-nya hari 42 dan ke-56, kalau misalnya kita pakainya tadi yang semprot, berarti
50 cc atau 500 cc setengah liter ya, larutan ajaib masa generatif dan larutan murninya, karena kan campur 42 5 liter ditambah 1 liter yang Engrow murni. Nah, itu untuk satu tangki, 500 cc untuk satu tangki dihabiskan. Nah, pemupukan kimia kalau terpisah ya boleh, biasanya 2 kali. Kalau petani di Kalimantan 2 kali. Biasanya ada yang hari ke-14 dan hari ke-42. Karena di sini ada pemupukan Engrow, sebaiknya diundurkan atau dimajukan ya. Misalnya maaf kalau pemupukan kimia di hari ke-12 dan di hari ke-40. Nah, berarti pemupukan Engrow-nya hari ke-14 dan hari ke-42. Nah, itu di hari ke-56 itu udah selesai kita pemupukannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang sisa tadi 5 liter lagi sisanya yang generatif? Itu bisa dilakukan penyemprotan pada hari ke-65. Udah selesai. Atau kalau misalnya enggak mau nambah tenaga, hari ke-65-nya itu dicampurkan dengan hari ke-56. Jadi yang 10 liter jadinya. 10 liter larutan ajaib ditambah dengan yang generatif ya, ditambah dengan 2 liter. Kemudian nanti disemprotkan ke lahan. Nah, insya Allah nanti kita akan lihat hasilnya. Dan jangan khawatir sahabat tani seluruh Indonesia, dengan penggunaan Engrow ini, jangankan aplikasinya sesuai SOP kita, meskipun aplikasinya tidak sesuai SOP kita, insya Allah akan nampak hasilnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pupuk kimianya saya mau dipisah, berapa yang harus dikasih? Ketika memakai pupuk kimia, setelah pakai Engrow, di tahap awal cukup diturunkan 50% dari kebiasaan. Ya, 50% kebiasaan. Tapi kalau misalnya sahabat tani pengen full, monggo 100% dari kebiasaan. Karena nanti kalau misalnya pupuk kimianya full pun, itu kita akan menjadi komplementer. Ya, insya Allah hasilnya akan nambah. Dan alhamdulillah, berdasarkan hasil uji efektivitas kita di UNS ya, pas kebetulan uji efektivitasnya itu jagung dengan pola 100% kimia, 100%-nya Engrow untuk 1 hektar 1 box isi 5 botol, maka didapatkan 271% peningkatannya. Nah, mudah-mudahan kalau kuantiti peningkatannya luar biasa yang didapatkan setelah memakai pupuk Engrow, swasembada pangan baik padi maupun jagung dan tanaman-tanaman pangan lainnya di Indonesia insya Allah akan meningkat sehingga petani bisa menjadi petani sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.